Enggak, bagi tugas dulu. Bagi tugas dulu. Oke, selamat malam Ibu-Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu-Ibu dari lintas sekolah. Nah, hari ini saya akan melakukan IHT dengan tema pendidikan orang dewasa. Tapi sebelum kita memulai IHT ini, alangkah baiknya kita akan memulainya dengan doa. Nah, saya mempersilakan kepada Ibu Kiki untuk memimpin doa. Saya persilakan kepada Ibu Kiki. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya yang telah diberikan oleh saya untuk memimpin doa pada kali ini. Untuk supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak sembari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Pani. Ya. Sudah terlihat slide saya? Belum, Bu? Belum. Belum Bu. Belum juga? Belum. Belum. Belum juga ya. Bentar ya Bu, saya lihat ya. Sudah? Belum. Belum Bu, tadi sudah Ibu buka dulu Bu. Udah share screen? Belum? Iya, saya udah dibuka. Iya, terus Share ada screen udah? share screen itu Bu. Share screen dulu. Oke, ya. Iya, Saya share screen ya. bagian bawah Bu. Share screen dulu. Biar bisa tampil. Sudah terlihat Bu? Ya, terlihat Bu. Oh, sudah Bu. Oke, Ya, sudah Bu. kita akan mulai IHT kita dengan tema pembelajaran orang dewasa. Ya, dikatakan orang dewasa itu kan kita sudah sama-sama tahu. Orang dewasa adalah orang yang sudah pemikiran yang mandiri, seperti itu. Menurut saya, pendapat saya, definisi dewasa adalah ketika seseorang sudah dapat berpikir secara tingkat tinggi, seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut pendapat Bapak, Ibu-Ibu yang lainnya, apa sebenarnya definisi dari dewasa? Kepada Ibu Kiki, menurut Ibu, apa definisi dari kata dewasa? Masa itu kalau menurut saya bisa berpikir secara logis. Itu saja Bu. Iya. Jadi kalau sudah bisa berpikir, karena kan anak di usia 5 tahun tidak mungkin dimasukkan ke dalam kategori orang dewasa. Karena apa? Karena pemikirannya belum masuk ke dalam kriteria kelogisan seperti itu. Nah, saya akan memaparkan kemudian. Jadi di dalam kegiatan IHT hari ini kita akan melalui 4 fase. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa yang menurut Knowles. Dan yang ketiga adalah karakter belajar orang dewasa. Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu sendiri. Kita mulai dari pembukaan. Nah, sebelum saya melakukan IHT, alangkah baiknya sebelum saya memaparkan materi saya, kita akan masuk ke dalam session quiz gitu. Jadi ada 5 pertanyaan yang Ibu hanya akan menjawab benar atau tidak dari soal yang akan saya paparkan. Dan soal yang saya akan paparkan berhubungan atau seputar tentang pendidikan orang dewasa. Siap? Baik, Senyum baik, dulu, senyum. siap. Siap. Iya. Senyum Kita dulu. mulai soal pertama ya, Bu. Oke. Oke. Tangannya ditombol. Oke. Soal pertama adalah Ya. benar atau salah
Orang dikatakan dewasa dapat ditinjau dari ciri biologis, psikologis, dan usia. Ibu Jaria, Benar, benar. benar. Ibu Kiki, Benar. benar. Iya. Kalau menurut pengertian atau menurut pandangan dan pengetahuan kita, ada memang yang tiga hal yaitu biologis, psikologis, dan usia itu merupakan kriteria atau ciri-ciri dari seorang dewasa. Kenapa? Karena anak yang berusia 5 tahun ke bawah atau anak yang berusia 10 tahun sampai dengan 15 tahun belum dimasukkan ke dalam kategori dewasa. Itu menurut biologis. Dan kalau menurut psikologis itu adalah pola pikirnya. Tentunya seperti yang sudah kita definisikan tadi, adalah definisi orang dewasa itu adalah orang yang bisa atau orang yang sudah memiliki pemikiran yang logis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan dewasa itu ditinjau dari usianya seperti yang sudah dipaparkan tadi. Usia 5 sampai dengan 6, 7 sampai dengan 15 itu belum dimasukkan ke dalam kategori atau rating orang dewasa seperti itu. Sampai sini Ibu sudah tahu atau sudah paham tentang 3 kriteria atau 3 ciri yang dikatakan orang dewasa? Ya, Sudah. kita masuk soal kedua ya, Bu. Oke. Ya, jawabannya adalah benar. Kemudian soal kedua, benar atau salah, teori discovery learning memiliki tahapan-tahapan pembelajaran, mengalami, memberi simbol, dan mengevaluasi. Ya, Benar. 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 Iya, benar. Kita masuk ke soal yang ketiga. Benar atau salah, pendidikan orang dewasa memiliki kesiapan untuk pembelajaran hal-hal yang perlu diketahui dan dilakukan. Benar. Benar. Jawabannya adalah benar. Benar. Iya. Kenapa dikatakan bahwa pendidikan orang dewasa memiliki kesiapan? Jadi ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam kegiatan atau sudah masuk ke dalam karakter pendidikan orang dewasa itu adalah ketika pendidikan atau pembelajarannya itu diketahui dan dilakukan seperti itu. Kemudian kita masuk soal keempat. Benar atau salah, orientasi pembelajaran berpusat pada masalah atau problem centeredness. Ya, benar. Ya, benar. Kita masuk ke soal yang terakhir. Benar atau salah, orang dewasa memiliki konsep diri untuk mengambil keputusan terhadap dirinya dari orang lain. Salah. Benar atau tidak? Jawabannya adalah Salah. Ibu Kiki? Benar. Ibu Fitri? Salah. Iya, jawabannya adalah salah. Salah. Oke, dia. Jadi seorang dewasa itu adalah ketika pendidikan atau konsep dirinya dia sudah mampu mengambil keputusan terhadap dirinya. Jadi keputusan-keputusan yang dia ambil dari dirinya itu tidak lagi tergantung kepada pemikiran orang lain. Jadi dia sudah bisa menimbang atau sudah bisa berpikir secara logis, memutuskan hal-hal yang dapat dia ambil untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Seperti itu penjelasannya. Oke, tegang sekali. Tegang sekali. Oke, kalau gitu biar nggak tegang kali, kita ice breaking dulu ya, Bu. Ya, kepada Oke. Ibu Zaria, saya persilakan, Bu, biar kita ketawa-ketawa dulu. Baik, Bu. Terima kasih kesempatannya. Ini saya akan bawakan ice breaking-nya singkat saja, namun mungkin harus memiliki konsentrasi yang penuh. Oke, yang pertama cangkir. Yang kedua
kencur. Yang ketiga, cengkeh. Udah ingat? Ini harus ingat di Kita malam-malamnya ulang, Bu. 9:30 ini. Yang pertama, Cangkir, cangkir. Yang kedua, kencur. kencur. Yang ketiga, cengkeh. Oke, Udah ingat? ingat Bu. Oke, harus ingat. Ketika saya katakan 1, ibu menjawabnya cangkir. Cangkir. Nah, gitu ya. Ketika saya sebutkan 2, ibu menjawabnya kencur. Gitu ya. Nah, oke, yang ketiga nanti saya sebutkan 3. Ibu-ibu menjawabnya cengkeh. Bisa ya? Oke, Bisa, Bu. semangat. Semangat. Bagus. Semangat. Baik, yang pertama saya sebutkan nomor aja ya. Ibu-ibu yang menyebutkan bendanya. Oke. Oke. 1. Cangkir. Cangkir. Benar. 3, Cengkeh. 2, Kencur. Kencur. 1. Cangkir. Cangkir. 3. Cengkeh. Bu Kiki masih marah-marah apa dia? Oke, 1 lagi ya. Sampai Sekali lagi. 3, Cengkeh. 1, Cangkir. 3. Cengkeh. Baik, demikian saja mungkin sudah membuat kita tertawa sejenak dan tidak tegang kali, kata Bu Fani. Saya kembalikan kepada Bu Fani. Terima Iya. kasih Bu Fani. Iya, terima kasih kembali Ibu Jaria. Benar-benar membuat kita sangat dingin sekali ya kepalanya. Seperti ice, jadi tertawa-tawa kita. Sambil belajar, sambil mengingat, sambil tertawa. Oke, terima kasih Ibu Jaria. Saya akan memulai Sama-sama, pada Bu topik Fani. berikutnya. Oke, saya akan masuk ke dalam topik. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran orang dewasa. Jadi, pembelajaran orang dewasa itu sering disebut sebagai andragogi. Andragogi itu berasal dari bahasa Yunani. Oke, jadi dia berasal dari 2 kata, yaitu bahasa Yunani yang bahasa Yunaninya berasal dari kata aner dan andri, yang berarti adalah orang dewasa. Kemudian jadi agogi itu atau agogus. Agogi itu atau agogus itu yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi itu dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Memimpin dan membimbing orang dewasa. Itu yang disebut dengan andragogi. Kemudian kita masuk ke dalam teori pembelajaran orang dewasa menurut para ahli. Jadi si knowledge ini sering kita kenal kalau dari kalau dari pembelajaran pedagogi kita sering mengenal knowledge ini sebagai Piaget. Pernah mendengar dalam pembelajaran pedagogi kita belajar tentang kita mendengar atau mengenal namanya si Piaget. Jadi si Piaget ini sebenarnya namanya adalah Piaget knowledge gitu, Bu. Jadi kalau menurut si knowledge, andragogi ini adalah sebuah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Jadi katanya si knowledge ini, andragogi itu adalah sebuah seni, Bu. Seperti itu. Nah, menurut pendidikan orang dewasa, ada beberapa karakter pembelajaran orang dewasa. Nah, pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa. Ada 4 karakteristik pembelajaran dewasa. Oke, Bu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam karakter belajar orang dewasa tersebut. Jadi ada beberapa yang masuk ke dalam karakternya. Yang pertama adalah konsep diri.
Yang pertama itu adalah konsep diri, yang kedua itu ada pengalaman, yang ketiga itu adalah kesiapan, yang keempat itu orientasi, dan yang kelima itu adalah motivasi belajar. Nah, konsep diri ini karakter belajar orang dewasa, yaitu konsep diri ini adalah ketika orang dewasa memiliki konsep diri bertanggung jawab pada keputusannya sendiri. Itu tadi masuk ke dalam soal kita yang ke-5. Jadi benar atau salah. Nah, jadi kegiatan itu benar atau salah. Nah, itu dia, Bu. Dia masuk ke dalam yang mana tadi ya? Ini dia, keputusan terhadap diri sendiri. Dia masuk ke dalam soal kelima, Bu, bukan keempat. Dia masuk ke dalam karakter 5. Jadi pengambilan konsep diri, mengambil keputusan itu, kalau dalam pendidikan orang dewasa, dia sudah mampu mengambil atau bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. Seperti itu. Yang kedua adalah pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak, katanya seperti itu. Juga beragam melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Nah, pada pendidikan orang dewasa, ternyata identitas diri seorang pendidik, pendidikan orang dewasa itu didapat dari pengalamannya, Bu. Jadi pengalamannya setiap hari atau pengalamannya yang sudah dia lalui itu merupakan suatu karakteristik atau ciri khas seorang dewasa. Seperti itu. Yang ketiga adalah kesiapan belajar. Kemudian kalau kesiapan konsep belajar karakteristik belajar orang dewasa dalam kesiapan belajar ini adalah kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi kehidupannya. Dan yang keempat adalah berorientasi diri atau orientasi diri. Artinya, berorientasi diri adalah sebagai individu yang dewasa dan matang. Orang dewasa merubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan yang segera. Karena itu orientasi belajar dari orang dewasa bergeser dari mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah. Dan yang kelima adalah motivasi belajar, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita masuk ke dalam materi prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Jadi menurut si Piaget Knowles ini, pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah keterlibatan, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga berpusat pada masalah, dan yang keempat adalah relevansi. Seperti itu, Bu. Nah, seperti itulah pemaparan saya. Menurut itulah pemaparan dari saya, dan saya mau bertanya kepada Bapak Ibu tentang pemaparan materi POD ini. Ada yang ingin Ibu atau Ibu-Ibu tanyakan kepada Ibu Kiki atau Ibu Fitri? Ibu Fitri? Ya, materinya bagus ya tentang penilaian pembelajaran orang dewasa. Apa yang Ibu sampaikan mungkin sudah jelas, sudah merangkum semuanya. Cuman ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apakah usia yang di bawah 24 tahun ke bawah itu, contohnya siswa atau siswa SMK, apakah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan pembelajaran orang dewasa? Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Fitriani. Kalau Ibu mengatakan bahwa anak atau individu yang berusia 24 masuk ke dalam pembelajaran orang dewasa, jawabannya adalah iya. Karena usia yang masuk ke dalam kategori pembelajaran orang dewasa itu adalah usia 21 tahun ke atas. Tetapi
Jika usia 20 ke bawah atau 21 ke bawah, antara 20 sampai dengan ke bawahnya, itu belum dikatakan pembelajaran orang dewasa. Tetapi dari 21 hingga seterusnya masuk ke dalam pembelajaran orang dewasa. Seperti itu Ibu Fitriani. Ya, terima kasih Ibu. Berarti 20 tahun ke atas baru mereka bisa dikatakan dewasa seperti itu dari segi umur. Dari 21 tahun. Oke, terima kasih. Oke. Baiklah, demikianlah pemaparan materi saya IHT tentang pembelajaran orang dewasa. Untuk menutup kegiatan IHT kita malam hari ini, saya persilakan kepada Ibu Kiki untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Saya persilakan kepada Ibu Kiki. Terima kasih, Bu. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur dengan cara berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena sudah diberi pelajaran, doa dimulai. Doa selesai, saya kembalikan lagi kepada Ibu Fani. Terima kasih.